Dan untuk sesi diskusi nanti akan kita buka setelah penjelasan materi oleh Pak Anang Prasetyo MPD. Monggo, selanjutnya Pak Anang, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Maya. J. Monggo. Yang saya hormati AA Henry, ya ini namanya AA Henry. Kemudian Bapak Ibu pengawas Kota dan Kabupaten Mojokerto, kemudian teman-teman operator SD, SMP, SMA, SMK di Kota dan Kabupaten Mojokerto yang saya banggakan. Mohon izin share screen dulu. Gimana? Sudah muncul ya? Pun, muncul. Ya, Bapak Ibu, kita sekarang bicarakan materi mengenai pengumpulan data mutu, terutama nanti yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Ini perkenalan saya, nama Anang Prasetyo di LPMP sebagai Widya Suara, Bapak Ibu. Rumah di Citra Harmoni, Wonosobo, Sidoarjo, dan ini nomor HP atau WA yang bisa Bapak Ibu kontak, mungkin nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Oke Bapak Ibu, kita bicara mengenai yang pertama sistem informasi PMP, kemudian evaluasi tahun 2019, yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Henry. Kemudian kita bicara baru pada program kerja tahun 2020 dan nanti ada diskusi seperti dikatakan oleh moderator Bu Maya tadi. Kita masuk yang pertama mengenai sistem informasi PMP, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa sistem informasi PMP itu di sana ada 3 aplikasi, yaitu EEDS, E-Supervisi, dan E-PMP. Aplikasi ini, Bapak Ibu, adalah timbal balik sifatnya, yang mana sekolah atau pengawas atau manajemen mengirim data-data atau isian atau instrumen-instrumen ke database PMP. Timbal baliknya juga sekolah bisa mengambil data dari database PMP. Jadi sistem informasi penjamin mutu pendidikan ini meliputi sekolah, pengawas, dan manajemen. Untuk sekolah difasilitasi dengan EEDS, pengawas E-Supervisi, dan manajemen dengan E-PMP. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi untuk mengumpulkan data yang nanti dikumpulkan di database PMP, yang hasilnya nanti juga melalui aplikasi ini bisa diakses oleh sekolah, dimanfaatkan oleh sekolah, bisa diakses oleh pengawas melalui e-supervisi, dan bisa diakses oleh manajemen, dalam hal ini LPMP dan dinas, melalui aplikasi e-PMP. Baik, Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengarkan paparan dari Pak Henry, prosedur atau mekanisme pelaksanaan pengumpulan data mutu pada tahun 2019. Nah, di sini gambarannya ada 3 aplikasi tadi, yaitu yang di sebelah kiri ini adalah EEDS untuk sekolah, dan yang ini yang kanan atas adalah aplikasi supervisi, di sini untuk pengawas,
Dan di sini aplikasi manajemennya yaitu untuk Dinas Pendidikan maupun LPMP. Saya tidak menjelaskan lagi tahapan-tahapan karena ini tadi tahapan ini sudah secara detail disampaikan oleh Pak Henry. Nah, untuk kerangka sistem, Bapak Ibu, kita ketahui di EDS itu dari aplikasi EDS, kepala sekolah bisa mengambil atau mengunduh instrumen atau mengisi instrumen, kemudian bisa melihat atau mencetak rapot mutu, kemudian bisa melihat catatan perval dari pengawas, kemudian juga bisa melihat catatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas. Ini melalui EDS. Nah, kontribusi dari kepala sekolah EDS adalah menyampaikan daftar responden, kemudian menyampaikan isian instrumen pengumpulan data mutu yang respondennya adalah kepala sekolah, dan kemudian bisa kontribusinya adalah melakukan fakta integritas masuk ke dalam EDS. Sedangkan untuk guru, yaitu bisa mengisi instrumen EDS, kemudian mengembalikan setelah isian instrumen tersebut. Begitu juga untuk siswa dan untuk komunitas sekolah. Komponen ini mengambil instrumen atau mengisi instrumen melalui EDS dan mengisinya kemudian dimasukkan lagi ke EDS. Sedangkan yang untuk supervisi, nah, supervisi ini Bapak Ibu untuk pengawas, jadi supervisi ini pengawas bisa menyampaikan catatan pervalnya dan hasil supervisi penjaminan mutu ke EDS yang nanti akan bisa dilihat oleh kepala sekolah. Nah, pengawas juga bisa melihat rapot mutu yang ada di EDS sekolah. Kemudian pengawas memanfaatkan supervisi ini selain yang di sini, yaitu pengawas bisa masukkan catatan-catatan perval dan supervisinya ke dalam supervisi. Kemudian pengawas juga bisa melihat rapot mutu dan kegiatan supervisinya di sini. Sedangkan EPMP, nah ini Bapak Ibu, EPMP itu menentukan atau membuat user management dan menentukan sekolah binaan yang data-datanya bisa dimasukkan EPMP. Kemudian untuk dinas dan LPMP setelah Kemendikbud bisa melihat rapot mutu, peta mutu, supervisi yang dilakukan oleh pengawas, dan progres pengisian pengumpulan data mutu. Ini fungsi EPMP bagi Dinas Pendidikan, LPMP, dan Kemendikbud. Nah, EPMP ini juga nanti bisa diakses, digabung masuk ke EDS yang nggak bisa diakses oleh kepala sekolah, yaitu user manajemennya, serta rapot mutunya dari EDS ini bisa masuk ke PMP. Sedangkan yang dikaitkan dengan supervisi, yaitu dari EPMP ini masuk catatan perval dan supervisi pengawas. Kemudian untuk pengawasnya memperoleh data user management dan sekolah binaan dari EPMP. Ini keterkaitan ketiga aplikasi PMP tadi, Pak Ibu. Kerangkanya seperti ini. Ini mengenai tahapan dari penggunaan atau langkah-langkah memulai atau
membuka EEDS Bapak Ibu dari login sampai notifikasi di EEDS, di supervisi, dan di EPMP. Langkah-langkah ini tadi sudah juga dijelaskan oleh Pak Henry. Saya melewati aja. Kemudian ini progres pelaksanaan pengumpulan data tahun 2019 yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Henry, bahkan lebih detail di sana Bapak Ibu, termasuk Jawa Timur. Nah sekarang Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan agenda kedua, yaitu hasil evaluasi pengumpulan data mutu. Ini hasil FGD per 2 Juni tahun 2020. Topiknya adalah, yang ada 6 topik, Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana efektivitas, prosedur, dan siklus pengumpulan data saat ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kesiapan dan implementasi sistem pengumpulan data yang dibangun. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana responden memahami instrumen. Yang keempat, bagaimana implementasi teknis pengisian data di lapangan. Dan yang kelima, bagaimana tingkat validasi data. Keenam, bagaimana dukungan FAQ dan mekanisme penyelesaian. Nah, 6 topik diskusi ini Bapak Ibu yang dilakukan pada FGD 2 Juni 2020. Adapun hasil dari FGD tersebut dipaparkan sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui prosedur dan siklus yang diskusi yang pertama. Yang menjadi diskusi tadi mengenai prosedur yang sudah saya jelaskan di awal tadi dan secara detail dijelaskan oleh Pak Henry, yaitu bahwa prosedur dan siklus ini melibatkan sekolah mengisi EDS, kemudian divalidasi oleh pengawas, dan respon sekolah pasca validasi. Ini tiga subtopiknya. Kita ketahui bahwa untuk tahun 2019 itu pengisian data mutu atau EDS itu secara online dan offline, Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah ini tadi perbagian sudah dijelaskan secara detail. Nah, ini hasil diskusinya Bapak Ibu. Kendala yang muncul yaitu prosedur sudah berbasis TIK atau menggunakan aplikasi, sehingga pada saat aplikasi bermasalah, maka prosedur yang tergambarkan di sini akan macet. Ini kendala yang tadi sudah dijelaskan bagaimana solusinya pada presentasi pertama oleh Pak Henry. Tapi Bapak Ibu, dalam sistem ini keunggulan dari prosedur dan siklus yang online dan offline tadi itu dari hasil diskusi bahwa mengatakan sistem dan prosedur yang dirancang sudah baik, yaitu di sini baiknya itu bahwa pengisian murni oleh sekolah. Kita ketahui bahwa pengawas sudah tidak mengisi instrumen, tapi posisinya adalah sebagai validator, yaitu pengawas memiliki fungsi utama sebagai verbal, verifikasi dan validasi. Kemudian siklus pengumpulan data tahun 2019 sudah tepat. Nah, Bapak Ibu, ini keunggulannya meskipun ada kendala, ya. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Henry solusi-solusi dari kendala ini.
Kemudian diskusi yang kedua yaitu mengenai sistem pengumpulan data. Yang jadi pembicaraannya, bahan diskusinya adalah mengenai aplikasi PMP yaitu sinkronisasi. Di sini sinkronisasi dengan Dapodik, Bapak Ibu. Ya. Kemudian topik atau masalah yang kedua yang didiskusikan yaitu, mohon maaf, integrasi data dan kualitas data, yaitu sekolah sinkronisasi dengan Dapodik, begitu juga Dapodik dengan PMP. Kita ketahui bahwa tadi permasalahannya banyak yang sudah disampaikan. Jadi sekolah mensinkronkan dengan Dapodik, sinkron dengan PMP. Bapak Ibu juga sinkronisasi di sini antara Dapodik dengan data PMP. Ini yang ada diskusi. Ini masalahnya atau kendalanya Bapak Ibu. Yang pertama, aplikasi belum siap dan banyak perubahan atau banyak dilakukan update, maka disarankan perlu dibenahi. Yang kedua, kendala yang kedua, server perlu diperkuat agar bisa mengakomodir dengan baik. Nah, rekomnya adalah dibuat per wilayah atau kelompok wilayah. Dengan langkah, jadi pertama proses kirim ke per wilayah sebelum dikompilasi di tingkat nasional. Ketika interaksi antar aplikasi, EDS, e-supervisi tidak berjalan dengan baik atau perlu disempurnakan. Mungkin juga dengan e-manajemen tadi. Nomor 4, proses sinkronisasi sangat terkendala, yaitu perlu dicari solusi dan efisien. Maaf, solusi yang efisien. Yang kelima, sinkronisasi data Dapodik dan PMP terlalu lama dan masih terkendala. Mungkin lebih efektif jika aplikasi digabung. Ya, ini digabung, jadi sekolah sinkronisasinya semuanya di sekolah. Yang tadi kita ketahui sinkronisasi itu untuk yang standar PTK dan standar Sarpras masih sebagian mensinkronkan antara PMP dan Dapodik di pusat. Keunggulannya dari sistem pengumpulan data ini, desain aplikasi sudah ideal. EDS sudah dapat melihat hasil rapot langsung, yaitu meskipun di sini masih 6 standar nasional pendidikan. Kemudian ada aplikasi bagi pengawas untuk melihat data sekolah, kemudian melakukan verbal, dan melaksanakan dan melaporkan supervisi penjaminan mutu yang dilakukan oleh pengawas. Ini yang kedua. Berikutnya mengenai pemahaman terhadap instrumen, Bapak Ibu. Kendalanya yang pertama, beberapa pertanyaan masih ambigu. Jadi beberapa pertanyaan antar satu responden dengan responden yang lain memahami pertanyaan itu yang berbeda. Nah, ini dikatakan masih ambigu. Yang kedua, beberapa istilah perlu diberikan penjelasan, khususnya mengingat keterbatasan responden. Jadi di instrumen ada beberapa istilah yang mungkin perlu penjabaran untuk penjelasan apa yang dimaksud dengan pengisian istilah tersebut. Kemudian beberapa indikator perlu disesuaikan dengan karakteristik di jenjang pendidikan. Nah, ini muncul di instrumen mungkin di pertanyaan untuk jenjang SMK itu juga
muncul di jenjang SD, di SMP maupun SMA, di mana kita ketahui bahwa jenjang SMK itu ada hal-hal spesifik yang tidak ada di SD, SMP, SMA, yang malah di situ justru muncul juga di SD, SMP, SMA. Keunggulan dari instrumen ini Bapak Ibu, jumlah dan jenis responden sudah rata-rata menyatakan dari diskusi itu sudah oke. Kemudian sudah mewakili 8 SNP, meski masih terlalu banyak pertanyaannya. Jadi kita ketahui bahwa tahun 2020 pertanyaan yang ada di instrumen itu sudah banyak terkurangi atau disederhanakan, tetapi ini dari hasil diskusi masih ada permintaan untuk pengurangan jumlah pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, topik diskusi mengenai teknis data entry. Kita ketahui bahwa responden mengisi instrumen, ini Bapak Ibu ya. Kalau kepala sekolah sendiri, dan guru, siswa, dan komite sekolah itu beberapa responden yang mengisi. Kemudian dari isian ini oleh sistem dihitung per responden, dihitung ini. Nah, dari hitung per responden ini diagregat, digabungkan, kalau mungkin di rata-rata begitu. Jadi ini agregat per responden. Jadi komite sekolah yang ini dimisalkan tiga orang di hasil agregatnya ini. Kemudian dari 4 macam responden ini diagregat menjadi agregat sekolah dan dimunculkanlah dalam raport mutu sekolah. Ini teknisnya Bapak Ibu. Nah, kendalanya yang pertama itu adalah sering mengalami gagal kirim. Yang kedua, pergantian batch yang sering berdampak isian data hilang. Operator tidak membaca instruksi dengan baik. Nah, tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu yang menggunakan batch sebelum 2018 tadi ya, ini memang diminta rela untuk hilang, tapi sebaiknya yang setelah ini Bapak Ibu operator sebaiknya membaca instruksi dengan baik. Keunggulan, proses entry sudah lebih banyak dilakukan oleh responden langsung dan operator berperan dalam mempersiapkan aplikasi. Ini hasil diskusi Bapak Ibu. Nah, beberapa kabar atau berita ada beberapa sekolah yang semuanya menyerahkan ke operator, tapi kita percaya bahwa keunggulannya memang ini lebih baik karena tidak menggantungkan seluruhnya ke operator untuk mengisi, tapi responden mengisi langsung. Atau kalau yang saya maksudkan tadi, menggantungkan operator, respondennya mengisi dengan secara di print out dulu, baru hasilnya diserahkan operator yang mengisi ke aplikasi. Nah, ini dengan cara ini dianggap keunggulannya adalah responden bisa mengisi langsung. Nah, ini meskipun responden mengisi langsung, tapi bisa dengan cara melakukan dengan manual, jadi di download dan di print out, kemudian diisi, baru hasil isiannya di entry ke aplikasi. Tapi ini dilakukan oleh responden sendiri, tidak menggantungkan pada operator, keunggulannya. Oke, selanjutnya validasi data. Ini proses tadi, ini sekolah mengisi, validasi dilakukan oleh pengawas sekolah. Bapak Ibu, kendalanya, pertanyaan banyak bisa berdampak pada validitas. Jadi ini pengawas juga merasakan bagaimana banyaknya pertanyaan sehingga dampaknya pada validitas.
perlu kondisi yang mewajibkan pengisian. Nah, pengawas kesulitan memverbal karena data masih kosong. Nah, ini yang kita ketahui tadi dijelaskan, bahwa yang masih kosong ini kebanyakan diambil dari data yang ada di Dapodik, yaitu untuk BTK dan Sarpras. Pastinya ada 2 layer validasi. 2 layer ini, 2 lapis ini adalah oleh kepala sekolah sebelum dikirim dan setelah oleh pengawas. Jadi validasinya 2, oleh kepala sekolah dan oleh pengawas. Oke, Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya adalah diskusi mengenai adanya FAQ dan mekanisme penyelesaian. Jadi di sini ada tenaga yang melayani atau sistem yang melayani pertanyaan dari sekolah maupun dari pengawas maupun dari dinas, yaitu dibentuknya helpdesk, Bapak Ibu. Bisa melalui laman MP, bisa juga melalui WhatsApp group. Nah, Bapak Ibu, kendalanya minimnya jumlah helpdesk di pusat untuk membantu menjawab pertanyaan di lapangan. Nah, ini yang keunggulannya yang enggak ada. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan bagaimana kegiatan untuk tahun 2020 yang berkaitan pengumpulan data mutu. Nah, ini mekanismenya, Bapak Ibu, berdasarkan kendala, kemudian permasalahan-permasalahan tadi, untuk pengumpulan data mutu tahun 2020, mekanisme pengisiannya dilakukan sama halnya dengan pengisian Dapodik. Jadi ada perubahan, Bapak Ibu, dibanding tahun 2019. Kemudian disediakan knowledge center atau helpdesk yang membantu sekolah dan pengawas dalam menggunakan aplikasi. Jadi apa yang jadi kendala, kemudian saran yang disampaikan dari FGD tadi, maka perubahan tahun 2020 seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini proses di sekolah, Bapak Ibu, seperti mengisi Dapodik, sekolah dapat menggunakan aplikasi kapan saja, secara offline, Bapak Ibu. Tadi kalau sudah dijelaskan, kalau offline ya langkah pertama harus download refill dan sebagainya, sampai langkah selanjutnya. Di sini sekolah, Bapak Ibu, mengisi EDS. Nah, EDS ini Bapak Ibu nanti di sekolah sendiri nanti menyinkronkan ya dengan Dapo, atau maaf, sekolah mengisi EDS dan mengisi Dapo. Nah, dari sini nanti sekolah itu mensinkronkan juga, nanti langsung bisa Bapak Ibu diperoleh analisis rapot mutu. Jadi muncul rapot mutu. Nah, karena di sini sudah digabung Dapodik, insya Allah rapot mutunya ini sudah 8 SMP. Nah, Bapak Ibu, kemudian ini juga yang dari sekolah ini disinkronkan dengan EDS dan Dapo yang ada di pusat, Bapak Ibu. Ya, nah EDS Dapo di pusat ini nanti bisa diakses oleh LPMP Kemendikbud untuk keperluan LPMP dan Kemendikbud untuk evaluasi dan perencanaan, juga oleh Pemda untuk evaluasi dan perencanaan. Kemudian Bapak Ibu, yang ini Pemda juga bisa mengakses, pengawas juga bisa mengakses. Untuk Pemda, selain untuk evaluasi dan perencanaan, juga untuk koordinasi dengan pengawas. Pengawas bisa mengakses dan mengisi ke sini. Jadi pengawas sudah nggak lagi ke sini, Bapak Ibu langsung bisa melihat dari sini. Nah, pengawas aksesnya ke sini adalah verbal data dan supervisi seperti biasanya, Bapak Ibu. Nah, ini kemudian ada helpdesk yang membantu sekolah
kemudian bantu juga pengawas dinas untuk memberikan solusi atau saran mengenai pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang ada di EDS dan sistem dapodik dan pemetaan mutu, Bapak Ibu. Nah, ini mekanisme pengumpulan data mutu gambarannya, Bapak Ibu, seperti ini nantinya. Nah, bagaimana detailnya, Bapak Ibu? Nanti kita lihat di sini bahwa Bapak Ibu di program ini nanti ada bimbingan teknis. Nah, di sanalah nanti Bapak Ibu secara detailnya memperoleh gambaran bagaimana mekanisme pengumpulan data mutu ini. Nah, ini agenda untuk tahun 2020 Bapak Ibu. Ada BIMTEK Basnas, BIMTEK pengawas dan operator, kemudian pelaksanaan pengumpulan data mutu dan Perpal. Nah, yang untuk Bapak Ibu ini untuk pengawas dan operator, kemudian pelaksanaan pengumpulan data, kemudian verifikasi. Nanti kita bentuknya workshop online, Bapak Ibu semua, kegiatan ini online. Kemudian pesertanya pengawas dan operator, Dapodik, Kecamatan, narasumbernya Pasda, TMP. Kemudian untuk pengumpulan data, ini dalam bentuk rapat konsultasi, ini waktu pelaksanaannya, narasumbernya tim PMP sekolah, pengawas sekolah, operator Dapodik, Kecamatan. Kemudian untuk verbal, ini juga rapat konsultasi, online juga Bapak Ibu, masing-masing 2 sekolah berjenjang, tiap kabupaten kota yang dipilih secara acak, narasumbernya adalah Pasda. Itu Bapak Ibu untuk 2020, jadi mekanismenya dan bagaimana mekanisme itu nanti dijelaskan, itu ada di program yaitu di BIMTEK. Demikian Bapak Ibu mengenai kendala, kemudian bagaimana mengatasi kendala di tahun 2020 mengenai pengumpulan data mutu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Anang atas materi yang telah disampaikan. Dan mengingat waktu saat ini sudah jam 11 kurang, J. Selanjutnya ini masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan via chat. Dan bagi Bapak Ibu peserta daring yang ingin mengajukan pertanyaan, saged via chat atau bisa raise hand. Klik tombol raise hand di menu partisipan, J. Matur nuwun. Ini sudah ada yang raise hand. Bu Rika Rusiana. Oke, J. Monggo, Bu Rika. Halo. Halo, Bu Rika. Ya, halo. Selamat siang. Siang, Ibu. Ngapunten suaranya kecil sekali. Oh iya, maaf, Bu. Iya, maaf. Ini masih kecil, Bu. Sampun, sudah jelas. Monggo, pertanyaannya. Gini, Bu. Saya sudah mengerjakan tahun kemarin tuh versi online sama offline-nya. Tapi tidak bisa tercatat, padahal sudah sinkron. Begitu, Bu. Bagaimana ya solusinya? Monggo, Mas Henry. Ya. J. Sudah mengerjakan online dan offline. Iya. Ya Bu ya. Kalau untuk yang online kita batalkan karena kan tadi seperti di paparan versi online itu sudah ditutup, tidak digunakan lagi. Jadi kita pindah ke versi offline semuanya. Kemudian untuk progresnya sendiri itu data ya, Kemdikbud itu di kabupaten apa, di provinsi apa itu bisa dicek, masuk ke progresnya. Mungkin biar ada gambaran, boleh saya demokan aja ya. Ibu mungkin boleh sebutkan
provinsinya atau kotanya langsung, kabupaten atau Kabupaten kota Mojokerto? Mojokerto. Kabupaten Mojokerto ya. Iya. Layar saya kelihatan itu? Iya, Oh, terlihat kok Pak. Di share screen. saya nggak stabil. Bentar ya. Wah, datanya bersih. Kenapa Bu? Apa Pak? Mohon maaf, tidak jelas suaranya. Kecamatannya apa Bu? Kabupaten? Kecamatan Mojosari. Ini internetnya kurang bagus. Ya ini unmute. Halo, cek ya. Ya, Maaf, sekolahnya apa Bu? SDN Seduri 2. Sekolahnya SD apa Bu? SDN atau SMP? Seduri 2, Pak. Keduri 2. Keduri 2 itu belum. Padahal sudah sinkron tahun kemarin, Pak. Tahun kemarin Bu. Halo Bu. Halo Bu. Ibu mohon maaf. Halo. Ya. Untuk sinkron, kalau tahun kemarin itu di bulan apa, itu belum kedeteksi Bu. Jadi versi terakhir itu yang stabil itu di versi 2019.12.18. Itu dikeluarkan di bulan Desember. Nah, jadi rata-rata yang paling terakhir sinkron itu rata-rata di bulan Januari pastinya. Nah, Ibu ini terakhir mungkin di bulan apa?
Terakhir sinkron bulan apa? Kalau Ibu di bulan Desember atau Januari, Ibu mau nggak mau harus melakukan pengiriman ulang atau sinkron ulang. Jangan lupa Ibu dilengkapi dulu, kemudian dihitung rapor mutunya lalu disinkron. Itu Bu. Oh iya Pak, berarti pengerjaan saya diulang lagi dari awal dan sinkron Belum. lagi, begitu. Iya, iya. Kira-kira seperti itu Bu. Mungkin belum tentu semuanya hilang karena sudah ada yang dikerjakan Bu ya, pernah dikerjakan. Tapi untuk mengeceknya Ibu unduh profil terbaru saja, gunakan petunjuk yang sudah ada. Gitu ya Bu ya. Ini ada beberapa Boleh, Bu. sekolah yang itu, apa namanya? Pengawasnya pensiun. Pengawasnya pensiun. Nah, segera lapor Iya. ke dinas setempat atau ke LPMP untuk meminta pengawas baru, Bu. Menanyakan saja pengawas saya siapa sekarang gitu. Supaya bisa di verbal. Oh iya Pak. Gitu ya, Bu ya. Ya menggunakan yang profil Dan, aplikasi yang baru Pak ya. Bisa ya, profil terbaru, aplikasinya juga. diubah seperti itu. Iya. Nanti ini slide share materinya saya bagi. Nanti bisa diunduh ya Bu ya. Nanti petunjuk-petunjuknya di situ ada. Ada lagi Bu yang ditanyakan? Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Rika. Sudah Pak, terima kasih informasi dan penjelasannya sudah jelas. Ampun Jeh, Bu Rika. Ini selanjutnya Pak Waras Jeh. Halo, Pak Ahmad Waras. Halo. Halo, monggo Pak Waras. Nggih, sudah jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry. Ketemu lagi. Insya Allah di awal Juni kalau nggak salah ya, kita pernah mengadakan rapat koordinasi dengan LPMP waktu itu yang pertama tentang percepatan rapot. Nah, ternyata setelah saya lihat untuk Mojokerto mulai bulan Maret kemarin sampai sekarang kondisinya tetap. Yang belum terkirim adalah 75 sekolah. Padahal kami sudah meminta kepada teman-teman untuk berupaya mengikuti masukan yang jenengan berikan waktu itu. Bahkan waktu itu saya ingat jenengan menyampaikan bahwa di akhir Juni kalau nggak salah itu ada terbaru untuk penyempurnaan karena memang ada beberapa yang waktu itu memang masih belum bisa masuk. Contoh standar PTK sama standar Sarpras waktu itu. Dan beliau kalau nggak salah waktu itu menjanjikan insya Allah nanti dalam waktu dekat akan ada penyempurnaan sehingga teman-teman yang ada di lapangan nanti tidak mengalami kendala. Karena nun sewu, teman-teman operator itu juga sangat kasihan betul karena memang sudah berupaya sekuat tenaga mati-matian ya, bahkan seperti itu berkali-kali dapat perintah dari pengawas, pembina dan sebagainya. Ternyata setelah dilakukan itu ternyata juga nggak bisa sukses. Ya, ini mohon teman-teman yang merasa contoh seperti binaan saya sendiri, ada Dahlan Safi dan sebagainya, itu kemarin juga menyampaikan, loh Pak, posisi saya sekarang sudah sinkron verbal pengawas, seperti itu. Tapi setelah kami lihat di akun saya, masih belum terhitung status rapotnya. Itu ternyata semuanya seperti itu. Gitu. Jadi sekolah menyampaikan, Pak tolong Pak, di verbal Pak rapot saya Pak, seperti itu. Tapi saat pengawasnya membuka ya di akunnya, itu ternyata statusnya itu masih merah. Belum dihitung. Akhirnya kemarin kami kembalikan kepada sekolah. Loh Pak, saya sudah, loh, tapi di sini nggak muncul gitu. Akhirnya ya seperti ini. Nah, mohon solusi, kalau ini nanti tidak ada pembenahan nun sewu untuk yang aplikasi di pusat, maka saya yakin yang 75 sekolah yang ada di Kabupaten Mojokerto, baik SD, SMP, maupun SMA, SMK, ini tetap nggak akan bisa sukses. Contoh ini tadi baru saja SDN Seduri,
Itu memang kemarin saya cek, memang belum waktu bulan Maret kemarin kalau nggak salah, atau Mei kemarin. Mojosari itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 SD yang belum bisa sukses. Kemudian SMA, SMK-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, sekitar 6. Ada 6 yang belum sukses juga. Nah ini nanti mohon dikasih solusi untuk Mas, ini nanti supaya nanti teman-teman nggak kasihan, karena terutama teman operator ini, karena memang pekerjaan teman-teman operator juga banyak gitu, tidak hanya ngurusi data PMP ini, juga banyak yang dapodi dan sebagainya, PIP dan sebagainya. Jadi kadang-kadang teman-teman operator ini dimarahi ya kepala sekolah, kadang-kadang pengawas dan sebagainya. Padahal saya tahu sendiri, saya cek seperti itu. Jadi mohon solusi. Jadi ini kelihatannya hanya bisa dibenahi dari pusat, bukan dari daerah. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waras atas masukannya. Untuk yang progres, memang setelah ada updating dari Dapodik ini, server tuh sempat mati hampir 2 minggu ya. Kami juga sambil menunggu. Nah kebetulan pada waktu sekarang ini sudah mulai aktif lagi. Jadi kami baru mengaktifkan progres-progres yang ada ini sekarang sampai terakhir itu kan 14 Juli ya Pak ya. Kami progres di, nah ini nih. Progres ini kalau dilihat di beranda ini, nah ini. Kemarin sudah update 30 Juli sekarang. Ini sudah update 30 Juli Pak. Tapi masih ketinggalan berapa hari ini? Sudah 4 hari ya Pak ya, kurang lebih. Betul. Kami akan update lagi, karena memang cukup terbatas juga ininya ya resource-nya. Jadi insya Allah kami akan perbaiki terus Pak, update terus Pak, itunya progres. Iya. Kemudian Karena yang Mojoro itu selalu ranking terakhir itu. Kemarin ranking 29, sekarang malah turun ranking 32 ini. Ya. Nah kemudian untuk versi yang terbaru ini sebetulnya di website PMP ini sudah ada versi yang 2020-0707. Tapi karena kembali lagi Pak, kami terimbas Dapodik juga yang baru rilis kemarin. Iya betul. Sekarang ini ada Dapodik terbaru. Nah nanti gimana teman-teman yang belum sukses itu? Apa nunggu Dapodik yang terbaru selesai dulu itu? Dapodik itu sudah ada yang baru Pak ya? Atau mau ada patch lagi? Saya juga. Iya ini ada ini kan. Ini lagi pembenahan kalau nggak salah ini. Nah, tapi untuk sinkronisasinya sudah kami perbaiki Pak. Tinggal sekarang lagi proses testing. Mudah-mudahan minggu ini sudah bisa keluar patch-nya. Ini kan rata-rata hampir semua sekolah tidak bisa sinkron atau disconnect. Itu ada di chat juga, saya udah jawab itu. Hampir semuanya disconnect ini. Dan dipastikan semuanya disconnect. Karena laporan dari beberapa provinsi yang lain juga seperti itu, dari LPMP lain. Nah itu ternyata setelah kami telusuri ada perubahan security di sinkronisasinya Pak. Sehingga ini wajib semuanya patch ini. Jadi nanti ketika ada patch baru ini wajib. Jadi nggak bisa, tidak semuanya harus mengikuti kayak Dapodik lah. Seperti itu, kalau udah patch wajib semuanya patch. Gitu Pak kira-kira untuk yang mengatasi kendala disconnect ini. Oke. Terima kasih Mas Henry. Ya, makasih Pak Waras. Silakan Bu Maya. Ada di chat. Saya tadi sempat keluar, jadi chatnya hilang. Ada yang pertanyaan langsung boleh? Raise hand. Dari Ibu Puji, Pak Puji atau Bu Puji? Saya dari SMP Bakti mau bertanya untuk PMP 2019 apa perlu diperbaiki dan dikirim lagi? Oh iya, untuk PMP 2019 yang versinya di bawah, atau gini aja deh, yang mengirimnya sebelum masih di tahun 2019 itu wajib memperbaiki dan mengirim lagi. Seperti itulah kira-kira.
Jadi masih yang menggunakan versi 2019 itu wajib mengupdate dan mengirim kembali. Jadi yang digunakan sekarang hanya versi 2020 saja. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Ibu Puji? Assalamualaikum Pak Henry, saya Lailin dari SMAS Pesantren Terpadu Raudatul Huda. Baru saja saya coba solusi dari jenengan untuk masalah gagal registrasi, tapi masih tetap loading. Solusinya bagaimana? Aduh, ini harus ke teknisnya ya. Ada beberapa sebab ini gagal registrasi. Yang pertama, yakinkan dulu. Ini Ibu Lailin bisa ikut komen nggak ya? Yang pertama, Saya carikan ya Pak, Ibu Lailin. SMAS Pesantren Terpadu Raudatul Huda. Bu Lailin Nadiroh. Ya. Halo Bu Lailin, monggo. Halo. Sampun. Bu Lailin, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya sudah pernah mencoba untuk install, registrasi sudah berhasil dan sudah coba mengerjakan. Tapi untuk penghitungan yang saya kerjakan itu tetap 0 Pak, sehingga saya uninstall. Setelah itu saya install ulang, saya coba registrasi lagi, tapi hasilnya seperti itu. Loading atau kalau sudah berhasil, tag-nya jadi blank. Oh, Ibu masalahnya page blank ini ya? Iya. Kalau tidak loading, kan berhasil Pak biasanya. Sudah saya coba berulang kali kan Pak. Kalau loading lama, setelah itu berhasil, tag-nya jadi blank Pak. Halamannya tidak muncul. Oh gitu ya. Oke. Terus untuk yang solusi yang tadi yang diberikan lewat langkah-langkah, sudah saya coba dan hasilnya tetap. Masih ya? Oke. Ini mungkin seperti ini Pak. Ibu boleh share screen. Oke, ini saya coba share. Share screen ya. Iya. Gak apa-apa sambil kita tangani aja. Mungkin Pak Henry ditutup dulu share screen-nya. Oh iya, saya stop dulu. Ya. Gini Pak hasilnya. Belum keluar ini Bu. Loading. Ini Pak Hendri hasilnya. Jadi selalu loading. Oke. Pelan-pelan Ibu ya, coba Ibu Lailin buka Explorer-nya. Kemudian buka file coba lihat file preview-nya. Ya Pak. Ini di refresh aja Bu. Biar kembali ke halaman. Yang tadi Pak ya. Ya. Oh, ini yang muncul hanya ini ya. Hanya file apa? Oke. Ini Pak, sudah saya allow semua.
Oke, coba Ibu, mohon maaf ikuti ini saya ya, pelan-pelan ya. Ibu share screen-nya masuk ke Explorer coba. Share screen-nya dipindah. Sebentar. Share screen-nya, Bu. Iya, iya, sebentar, Pak. Sudah, Pak? File Explorer. Nah, coba Ibu dilihat di folder itunya, Bu. Di folder registrasinya, profilnya tadi. Di C, profil Dapodik. Di C, kembali ke C. Kemudian profil Dapodik. Nah, ini tanggal 7 bulan 7. Oke. Ini udah lama juga ya. Iya, Web. Pak. Agak lama. Jadi sudah saya coba solusi dari teman-teman, hasilnya tetap sama. Oke. Ibu bisa masuk ke ini nggak, Bu? Halaman pmp.kemdikbud nggak? Bisa. Bentar, Pak. Terus siapa tahu ada masalah yang ini Bu Maya ya. Jadi nggak masalah kita praktekkan ya. Oke. Harusnya diganti ke Explorer lagi, ke browser lagi, ke Chrome lagi. Di menu samping kanan atas. Iya. Ya. Unduhan, Bu. Unduhan. Nanti pilih profil EDS 2019 di bawah. Nah, itu profil EDS 2019, pilih Jawa Timur. Pilih Jawa Timur, kemudian pilih yang mana saja yang bisa diakses. Itu coba masukkan itunya ya, user password dan kode registrasinya. Itu ada tuh di bawah. Ya. Nah, nanti file profil ini disimpan ganti saja yang tadi, Bu. Saya ganti dengan yang baru ya. Ganti dengan yang baru aja. Harusnya sih berhasil ini. Harusnya. Nah, diunduh. Ini unduh profilnya. Kemudian unduhan ini dilihat lagi di Explorer tadi. Mohon dipindah lagi.
Nah ini copy aja dulu Bu. Sebenarnya yang lama dihapus aja Bu, yang lama. Ya sudah Pak. Copy aja dulu Bu, nanti dihapusnya di preview aja. Nah itu 3 Agustus ya, yang terakhir. Nah ini yang seharusnya aman. Nah sekarang Ibu kembali ke EDS lagi. Ya. Ya, mudah-mudahan berhasil ya. Ini versi berapa Bu ya? 0207 ya? Iya Pak. Versi EDS-nya. Pernah ngikuti petunjuk di YouTube nggak Bu? Mohon maaf Pak, bisa diulangi? Ibu pernah mengikuti petunjuk di YouTube nggak? Atau pernah mengcopy folder database nggak? Tidak Pak. Tidak ya? Oh berarti Ya, ini jadi yang dari panduan untuk EDS offline itu yang saya ikuti. ini langkah standar ya berarti ya? Ya. Terus kemarin pas ada masalah seperti ini, saya tanya ke teman-teman sesama operator, katanya Oke. disuruh uninstall kemudian install ulang. Hasilnya tetap sama. Ini kayaknya ada yang error Ibu di aplikasinya. Jadi registrasinya kelamaan ini. Seharusnya Iya. registrasi itu nggak nyampe 3 menit. Iya. Dulu kenapa? Saya coba Solusinya registrasi ulang. di ini aja Bu, di apa namanya? Oke. Halo, cek. Iya, Pak. Iya, Pak Hendri. Halo, Halo, cek. iya, Pak. Ya, masih terdengar Ibu ya? Ada yang nelpon. Iya, masih. Iya, Pak, masih. Ya. Ibu ini gagal nih. Sepertinya Ibu harus instalasi ulang. Ya. Ibu coba pakai yang baru saja Bu, yang di website tadi. Yang Iya. 0707 ya. Pakai installernya saja cukup. Dicoba nanti. Jadi ini saya uninstall kemudian install ulang, Pak ya? Ya, Ibu belum ngisi kan ya? Belum. Yang Belum, setelah dulu mengisi, kemudian update-nya itu tidak masuk, apa yang sudah saya isikan, saya uninstall, Pak. Jadi belum Jadi sampai hilang. kirim. Jadi Iya. hilang datanya ya? Iya. Apa, Bu? Iya. Udah diisi kembali aja ya, kalau memang Iya. masih ada lembarannya. Oke Bu, di ini aja, di uninstall, pastikan itu di folder program filenya itu, folder EDS-nya bersih, hapus ya. Kalau masih ada, hapus saja Iya. setelah uninstall. Jadi bersihkan, benar-benar bersih, sampai nggak ada folder EDS-nya, kemudian nanti di install ulang pakai versi yang terbaru. Itu ya Bu ya. Iya, iya Pak. Iya, terima kasih. Kalau Ibu mau sabar, mungkin 1 hari 2 hari ini ada versi terbaru sih. Tapi kalau mau nyoba untuk registrasi aja nggak masalah pakai itu.
Itu kami lagi testing sekarang yang versi yang baru ini, Bu. Itu Ibu Lailin ya, mungkin Iya, Pak. ini kayaknya ada error di aplikasinya. Iya. Iya, terima kasih Pak Bu. Henry. Ya, sama. Ada lagi Bu Maya? Ampun, nggih. Sempat terputus juga tadi internet saya, Pak. Sama ya. Ini Bu, nggih Bu Lailin sampun dari via chat ini. Dari Pak Puguh Satya Hasmara, SDN Bakalan, mau bertanya kepada Pak Henry pada saat hitung rapor mutu macet, padahal sudah pakai patch yang versi 2020.0207. Apakah ini dapat diatasi dengan ASAT tadi? Pripun? Bisa, asal sudah sync, asal bisa sync, mudah-mudahan jawabannya aman ya. Jadi masih utuh. Ikuti aja asap EDS di situ. Jangan lupa langkah-langkahnya, jangan ada yang dilewat. Oke, siap. Kemudian ini dari Pak Erda, ini mungkin Pak Erda dari SDN Manduro 1. Cara download rapor mutu 2019 bagaimana, Pak Henry? Oh, nggak bisa, Pak, sekarang. Rapor mutunya belum jadi kok. Jadi belum bisa di-download. Oh. Sama nanti mendownloadnya di untuk yang sementara ini bisa minta downloadkan ke pengawas. Yang pertama itu untuk yang rapor mutu sementara ya. Kalau untuk rapor mutu nanti yang sudah jadi ini nanti bisa diakses di website, Bu. Di website PMP ini yang di halaman di pilihan aplikasi rapor mutu di sini. Nanti aplikasinya ini berubah jadi 2019. Tapi ini belum selesai, makanya ini belum diganti jadi 2019. Masih diproses sekarang. Masih proses, Tapi untuk yang kalau mau unduh rapor sementara, itu bisa minta ke pengawas. Pengawas bisa mengunduh rapor mutu yang saat ini. Itu ya. Jadi baik-baik sama pengawas lah. Di kontak pengawasnya. minta tolong unduhkan rapor mutu, Pak. Nah, kalau enggak, yang di slide terakhir tadi saya sudah share. Sebetulnya Bapak Ibu sekolah nih kalau memang saya share lagi ya. Kalau memang mau nyoba sendiri, asal jangan mengotak-atik yang lain, itu di supervisi bisa masuk langsung ke supervisi, ke menu dengan user dan password pengawasnya atau NIP pengawasnya. Itu aja mungkin untuk memudahkan ya kalau mau mengambil rapor mutunya sekolah masing-masing. Kalau enggak, kalau pengawasnya memang harus izin ya kita izin dulu ke pengawas. Gitu ya. Mungkin itu Pak Bu untuk yang rapor mutu ya. Oke. Siap, Mas Henry. Ini saya cek lagi via chat. Tidak ada pertanyaan lagi, nggih. Aman ya. Kemudian aman ini. Kemudian untuk yang raise hand. Mbak Maya, saya mau tanya boleh, Mbak? Monggo. Halo, Iya. Pak. Iya. Mas Pak Toto. Ya. Monggo, Pak. Mas Ya. Henry, ini yang terkait tadi ada pertanyaan terakhir dari Satuan Pendidikan ya. Ini kaitannya dengan LPMP Jawa Timur yang dalam waktu dekat ini akan ada penilaian WBBM. Kira-kira bolehkah kami minta potret mutu untuk Satuan Pendidikan di Jawa Timur untuk sementara ya? Artinya supaya kami nanti bisa memberikan gambaran pada tim penilai bagaimana kondisi raport mutu di Jawa Timur tahun ini. Itu Mas Henry, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jawa Timur keseluruhan, Mbak ya? Iya, kalau ya artinya sementara gitu yang bisa ditampilkan sehingga kami punya data real terkait dengan potret mutu Satuan Pendidikan di Jawa Timur. Kalau nanti ini sampai level sekolah atau cukup rapor wilayah aja, Pak? Wilayah terutama wilayah ya, artinya sampai kabupaten kota cukup ya?
Ya, boleh begitu. Artinya Apakah perlu sampai sekolahnya, Pak? Sementara barangkali Sampai yang wilayah. ini dulu, wilayah Jawa Timur itu, sehingga kami nanti paling tidak punya data real untuk rapor mutu Jawa Timur. Iya. Mungkin nanti kami coba kelola terpisah ya Pak ya, karena itu masih processing di database-nya, masih processing, ini masih berjalan Pak. Iya. Jadi kayaknya kami akan coba mengambil, dibantu ya, mengambil khusus Jawa Timur saja mungkin ya. Iya. Tapi nanti kami ambil coba sebisanya ya Pak ya, karena ini juga sedang proses pengolahan data wilayah itu nasional, dan sehingga mengganggu proses yang nasional ya. Iya. Terima kasih sebelumnya Mas Heri. Ya, Pak Toto. Ini kebetulan ketua tim RBI ini membutuhkan supaya nanti kami bisa memaparkan data realnya. Kalau nanti kita paparkan raport mutu tahun kemarin kan artinya tahun 2018 kan kurang iya, heeh. Nggih, matur nuwun. Ya, sama-sama. Nggih. Matur nuwun Pak Toto. Sampun tidak ada pertanyaan lagi ini berarti. Oke. Baik Bapak Ibu, sesi diskusi yang cukup menarik memang dapat kita simpulkan juga bahwa dengan berbagai permasalahan yang ada serta kendala itu dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan ke depan. Dan untuk link materi sudah kami bagikan via chat. Nanti akan ada penambahan materi sore hari setelah sesi kegiatan berakhir. Dan sebelum ke sesi testimoni oleh peserta, ini berkenan Bapak PLT Kepala LPMP Jawa Timur untuk menutup kegiatan secara resmi. Kepada yang terhormat Pak Toto Basuki MPD, dipersilahkan. Monggo Pak Toto. Halo. Ini testimoni dulu apa? Ditutup dulu aja Pak, setelah itu baru dulu. testimoni. Oke. Terima kasih Mbak Maya. Bapak Ibu, alhamdulillah siang hari ini kita sudah bisa menyelesaikan diskusi yang terkait bagaimana percepatan pemenuhan rapot mutu ini ya. Pengisian data ini ya Bapak Ibu, karena saya lihat tadi juga masih ada beberapa kendala mungkin yang dialami oleh satuan pendidikan. Bapak Ibu, alhamdulillah Mas Hendy, terima kasih sudah memberikan pencerahan pada teman-teman, juga Pak Anang Prastyo yang berkolaborasi dengan Mas Hendy dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih kerjasamanya, semoga apa yang sudah kita lakukan siang hari ini bisa mempercepat proses keluarnya rapot mutu tahun 2019. Alhamdulillah Bapak Ibu, kerjasama yang baik ini selalu kami harapkan untuk bagaimana kita bisa mewujudkan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan dasar maupun satuan pendidikan menengah. Terima kasih untuk teman-teman dari Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto ya Mbak Maya ya. Ya betul ya. Kota Mojokerto. Semuanya sukses selalu dan semoga kita selalu dikaruniai kesehatan oleh Allah. Dan dengan marilah kita bersama mengucap alhamdulillah dan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian kegiatan siang hari ini kita nyatakan ditutup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Toto. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya memang kegiatan dari pagi sampai siang hari ini bertujuan untuk memotivasi semua pihak dalam rangka optimalisasi pengumpulan rapor mutu khususnya di wilayah Jawa Timur. Dan selanjutnya ini sesi testimoni oleh peserta. Pripun ini langsung saja by name. Pak Waras, monggo Bapak saged memberikan testimoni, belum mengikuti kegiatan dan sesudah mungkin sudah mendapatkan pencerahan mungkin atau pripun. Monggo. Saya
Oh, saged di-unmute. Halo. Monggo Pak Waras. Halo, Pak Waras dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto nggih. Monggo Bapak. Di-unmute Bapak. Nah. Di-unmute ngapunten. Belum terdengar. Sudah. Ah, sampun, J. Monggo, monggo. Apa tadi? Maaf Bu, tadinya nggak dengar. Testimoni Bapak. Testimoni Oh. sebelum mengikuti kegiatan, kemudian setelah mengikuti kegiatan menjadi lebih termotivasi atau monggo. Terima kasih kepada Bu Maya, kemudian Mas Hendy yang sudah menyampaikan paparannya, begitu juga dengan Pak Nanang tadi yang sudah memberikan gambaran bagaimana supervisi mutu yang dilakukan pengawas di tahun 2020. Intinya alhamdulillah kegiatan ini bisa dilakukan dengan baik karena memang kondisi yang ada di daerah ini memang banyak sekali permasalahan-permasalahan. Nah, alhamdulillah hari ini LPMP ternyata bisa menjemput bola, mengadakan kegiatan ini, kemudian mengundang semua teman-teman operator terutama bagi sekolah-sekolah yang tentunya masih belum sukses untuk mengisi rapot mutu. Mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini, teman-teman operator semuanya termotivasi untuk segera menyelesaikan tugasnya yang memang belum bisa terlaksana dengan baik. Karena apa? Karena memang ini adalah menyangkut nama baik Kabupaten Mojokerto kita, bahwa sampai saat ini Mojokerto ini masih ranking 32, jadi sangat jauh. Kita bandingkan dengan tahun 2018 kemarin juga kita mengalami penurunan, kalau nggak salah tahun 2018 kemarin kita di ranking 27 kalau nggak salah. Harapan kami, mohon sekali lagi semua segenap yang ada di satuan pendidikan, baik SD, SMP, SMA, SMK di Kabupaten Mojokerto, bisa melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Mas Heri. Intinya kegiatan ini sangat bermanfaat, bisa memberikan motivasi kepada daerah, dinas pendidikan, sekolah untuk menyelesaikan tugas ini. Mudah-mudahan ke depan tugas ini bisa terselesaikan dengan baik, khususnya Mojokerto nanti bisa tuntas semuanya, dan umumnya LPMP nanti juga bisa mendapatkan ranking yang lebih baik dibandingkan dengan yang saat ini. Terima kasih, Bu Maya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Waras atas testimoninya. Ya, dan selanjutnya ini untuk sesi penutup dokumentasi sebagai bahan laporan kami. Mohon berkenan J Bapak Ibu untuk saged menyalakan kamera, menunjukkan jati diri. Oke, sesi dokumentasi J. Ini ada 4 halaman. Menunjukkan wajah asli ya Mbak ya. Nggih, monggo. Saya mulai potret dulu Nggih dari halaman pertama. Oke, pripun ini? Salam satu data Pak Toto. Oke, salam satu. Oke, pripun? Salam satu data, 2 jempol. Monggo Bapak Ibu sambil tersenyum. Salam satu data. Oke. Halaman pertama sampun. Halaman yang kedua, monggo Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera, salam satu data, jempolnya. Oke, salam satu data. Oke. Kemudian halaman yang ketiga. Ini ada 4 halaman ya? Ada 4 halaman Bapak Nje. Salam satu data. Salam satu data. Oke. Terus kemudian halaman terakhir. Halaman keempat. Oke, salam satu data. Salam satu data. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bantuannya Pak Toto. Nggih. Baik Bapak Ibu, saya rasa ini sudah sampai di penghujung acara nggih. Terima kasih matur nuwun kami sampaikan kepada host, panitia, narasumber dan terutama kepada Bapak pimpinan yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pada hari ini hingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke,
Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu acara ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hendri masih mau share ini? Share materi lagi? Nah, ini nge-share hasil kuis. Hasil kuis, Bu. Oh, nge-share hasil kuis. Nggih, monggo. Skornya tinggi. Oh, monggo Bapak Ibu. Saged dicek ini Rumadi. hasil pretestnya. Mbak Yang Maya tertinggi menyiapkan ini. hadiah nih, Mbak Maya. Pripun? Nyiapin hadiah ya Mbak Maya ini. Nah, ini. Monggo ini saged dilihat ini yang ranking 1 ini hadiahnya apa ini Pak Toto? Ranking 20. Ya, saya live Tes. dulu ya. Iya, itu mau. Tes. Mas, 30. 60 sampai Prit. 80. Berapa orang nih? 80-an. Oh, ini. Terima kasih Bu Maya dan Matur nuwun Mas Hendri. Materinya, pencerahannya, solusinya. kalau ada yang kendala Siap.